Katanya kista itu bisa pecah sendiri ya kalau sering makan pedas. Bener nggak sih? Kalau gitu disuruh makan seblak level 10 aja dok biar cepet pecah. Waduh, kalau gitu sih perutnya yang bisa pecah. Ide dari mana lagi sih ini? Temen aku dok, soalnya katanya kalau kistanya pecah bisa cepet hamil. Waduh, bahaya nih. Yuk kita bahas aja deh. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Nico Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang promil yang tepat untuk penderita kista. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita bagi dulu nih, kista itu sebenarnya ada dua bagian besar, yaitu fungsional cyst atau kista fungsional, dan yang satu lagi pathological cyst atau kista patologis. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam kista fungsional? Kista fungsional adalah kista-kista yang tergolong normal dan tidak memerlukan terapi apapun untuk menghilangkannya. Contohnya pada kista folikel atau yang dikenal dengan unruptured cyst atau sel telur yang tidak pecah, di mana seharusnya sel telur itu pecah pada saat ovulasi. Nah, pada kista folikel ini hanya memerlukan pemantauan selama 3 bulan, seringkali dia sudah pecah sendiri. Nah, jenis kista fungsional lain adalah kista luteum atau kista luteal. Nah, kista luteal ini adalah hasil dari pecahnya cangkang sel telur pada saat ovulasi yang kemudian akan bertahan selama 14 hari untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Nah, apabila terjadi kehamilan, maka kista luteal ini akan bertahan hingga 8 minggu karena kista luteal ini akan memproduksi progesteron untuk mempertahankan kehamilan sebelum nanti pada akhirnya fungsinya akan digantikan oleh plasenta. Jadi kedua kista ini sebenarnya tidak memerlukan terapi ya. Nah, kita akan masuk di kista patologis. Gampangnya kita akan membagi kista patologis menjadi 3 bagian nih. Yang pertama adalah kista endometriosis, yang kedua kista dermoid, dan yang ketiga adalah kista yang bersifat cancer atau cancerous cyst. Nah, kista dermoid ini biasanya berisi gigi, rambut, tulang, dan lain sebagainya karena memang sel pembentuknya adalah sel-sel yang membentuk tulang, gigi, dan rambut. Oleh karena itu, jangan takut ya, kista ini bukanlah hasil santet. Ingat ya. Nah, untuk kista endometriosis sama kista dermoid dan kista yang cancer ini juga membutuhkan terapi seperti operasi. Oleh karena itu, Smart Moms haruslah berkonsultasi dengan dokter kandungan Smart Moms untuk menentukan jenis kista dan terapinya. Nah, pada kista fungsional sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada infertilitas. Jadi, Smart Moms tidak perlu takut untuk promil pada kista-kista fungsional ini. Tetapi, pada kondisi kista yang bersifat patologis, memerlukan terapi khusus. Tetapi sebelum dilakukan terapi ini atau dilakukan pembedahan, haruslah dipisahkan dulu AMH atau cadangan sel telurnya. Mengapa? Karena pada saat dilakukan operasi, bisa saja beberapa cadangan sel telur ikut rusak dan akhirnya cadangan sel telur Smart Moms menurun. Nah, kenapa demikian? Karena pada prinsipnya wanita itu hanya diberikan gudangnya nih. Kalau isi gudangnya habis, maka wanita tersebut akan masuk ke dalam masa menopause. Nah, oleh karena itu tergantung juga dari besar kistanya. Jadi kalau kistanya besar, maka bisa saja mengganggu proses pembentukan sel telur atau perkembangan sel telur pada wanita tersebut. Sehingga apabila cadangan sel telur cukup banyak, maka sebaiknya dilakukan operasi terlebih dahulu sebelum dilakukan promil. Tetapi pada kasus-kasus di mana cadangan sel telur sangat rendah, maka sebaiknya dilakukan promil terlebih dahulu dan sangat disarankan untuk IVF ataupun bayi tabung untuk mengambil sel telur yang masih ada, lalu dilakukan IVF program atau bayi tabung dan dilakukan freezing embrio sebelum dilakukan operasi pada wanita tersebut. Nah, oleh karena itu, kasusnya akan sangat berbeda-beda dan penanganannya pun sangat berbeda-beda tergantung dari kondisi kista Smart Moms. Nah, pada kasus-kasus di mana terjadi keganasan, hal ini membutuhkan diskusi khusus antara Smart Moms, Smart Dads, dan dokter yang menangani. Karena proses stimulasi pun bisa menyebabkan kanker ini sendiri berkembang. Oleh karena itu, Smart Moms harus berdiskusi secara khusus dengan dokter kandungan Smart Moms yang bekerja di bidang infertilitas. Kista pada umumnya tidak bergejala kecuali
diameternya sudah sangat besar sehingga bisa terlihat di dinding perut ataupun teraba di dinding perut. Oleh karena itu, seringkali kista-kista yang baru berkembang terdeteksi oleh USG secara tidak sengaja. Nah, pada kasus-kasus seperti kista endometriosis, biasanya berhubungan dengan nyeri panggul, terutama pada saat haid hingga akhir haid. Nah, kasus-kasus endometriosis ini lebih bisa terdeteksi dibandingkan kista-kista lainnya. Untuk mencegah terjadinya kista, memang sebaiknya smart moms melakukan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Hindari makanan-makanan yang berlemak jenuh, gula tinggi, dan makan makanan yang tidak sehat lainnya. Mengapa demikian? Karena makanan yang tidak sehat dan pola hidup yang tidak sehat merupakan salah satu faktor predisposisi untuk berkembangnya kista-kista yang bersifat patologis tadi, terutama kista-kista yang bersifat kanker. Nah, Smart Moms juga bisa melakukan pemeriksaan gen BRCA1 dan BRCA2 untuk melihat adanya kemungkinan gen pembentuk kista pada Smart Moms. Jadi nggak ada hubungannya ya terapi kista dengan makan makanan pedas ya. Dan pada kista-kista yang bersifat patologis tidak mungkin hilang hanya dengan obat-obatan biasa. Oleh karena itu harus didiskusikan dengan dokter kandungan. Jadi kalau ada yang jualan obat lalu bilang kistanya bisa hilang, saya curiga jangan-jangan itu adalah kista folikel yang bisa sembuh sendiri atau pecah sendiri dalam 3 bulan. Jadi ya kebetulan aja. Tapi Smart Moms nggak perlu khawatir ya. Dengan penanganan yang tepat, maka kista bisa ditanggulangi dan Smart Moms pun bisa melakukan promil hingga hamil. Paham kan? Paham kan? Jadi gitu deh ya dan Smart Moms. Jangan khawatir ya. Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.